Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi ini pertemuan kita masih akan membahas tentang teks prosedur atau lebih tepatnya lanjutan teks prosedur yang kemarin. Dan ini kita sudah sampai di bagian akhir dari pembahasan sebuah teks prosedur. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan segala musibah ya yang termasuk dalam corona ini segera pergi dan kita semua dapat berkumpul di sekolah kita tercinta bersama-sama dengan teman dan guru-guru. Baiklah. Kali ini kita sudah sampai di bagian terakhir dari teks prosedur, yaitu menulis dan memeragakan sebuah teks prosedur. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar strukturnya, kita sudah belajar identifikasinya, kalian sudah melihat bagiannya ada apa saja, dan sudah melihat jenis-jenis kata yang biasa terdapat dalam teks prosedur. Nah, saat ini kita akan sudah sampai kepada bagian yaitu menulis dan memeragakan sebuah teks prosedur. Baiklah, yang pertama di sini ada membuat sebuah teks prosedur. Tentu saja tujuan kita adalah membuat sebuah teks prosedur yang baik ya, karena kita kemarin sudah belajar strukturnya, kita sudah belajar kaidah kebahasaannya, dan kalian sudah memahami pengertian dari teks prosedur tersebut. Nah, di bagian ini setelah kamu baca beragam teks prosedur, kamu akan berlatih menggunakan bahasa dengan tekun. Jadi harus ini ya, menggunakan bahasa yang baik dan yang benar sesuai dengan kaidah kebahasaan dari sebuah teks prosedur. Sekarang sudah saatnya kamu membuat sebuah teks prosedur atau kamu menghasilkan sebuah teks prosedur. Kalau kemarin kalian sudah banyak membaca, kalian sudah banyak melihat, kalian sudah banyak menganalisis sebuah teks prosedur. Nah, kali ini kalian akan membuat teks prosedur kalian sendiri. Nah, untuk membuat sebuah teks prosedur, perhatikan langkah-langkah dalam menulis teks prosedur. Langkah-langkah menyusun teks prosedur adalah sebagai berikut. 1. Ini ada checklist ini. Hal yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menelaah prosedur yang akan kalian tulis. Jadi kalian harus menelaah. Menelaah itu sama dengan menganalisis ya. Menganalisis, mencermati, memahami. Jadi kalian untuk membuat sebuah teks prosedur, kalian harus mencari tahu. Kalian harus mencari tahu terlebih dahulu, kalian harus meneliti terlebih dahulu, kalian harus memahami terlebih dahulu. Dan yang paling penting adalah kalian harus memastikan bahwa kalian mengetahui prosedur yang baik untuk melakukan atau membuat sesuatu. Jadi sebelum kalian menghasilkan sebuah teks, kalian harus pastikan nih langkah-langkah yang kalian share, yang kalian bagi, yang kalian buat dalam sebuah teks prosedur itu adalah merupakan langkah yang tepat. Nah, untuk membuat sebuah langkah yang tepat itu, kalian harus melalui proses yang namanya menelaah, meneliti, dan mencermati. Nah, jadi langkah yang pertama sebelum membuat teks, cermati dulu. Telah dulu teks prosedur yang akan kalian buat. Berikutnya, setelah menelaah, langkah berikutnya yang kalian dapat lakukan untuk membuat sebuah teks yang baik, teks prosedur ya, adalah mendaftar alat atau bahan dan tahap yang dibutuhkan tuh ada apa saja. Didata dulu, didaftar. Kalau bikin ini berarti alatnya ada apa saja, bahannya ada apa saja, langkah-langkahnya ada apa saja. Kalian buat dalam bentuk list, dalam bentuk daftar-daftar. Jangan sampai ada yang terlewat, karena kalau dalam teks prosedur ini informasi yang kalian sampaikan tuh harus jelas, harus cermat, dan harus detail. Karena nanti yang membaca atau pembaca itu membaca teks kalian itu untuk mendapat informasi dalam melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Nah, setelah mendaftar alat atau bahan atau langkah-langkah yang harus kalian gunakan, yang kalian butuhkan, langkah yang terakhir setelah menganalisis dan mendaftar alat adalah menyunting dan merevisi teks. Tadi kan sudah dibikin daftar ya. Nah, di bagian ini kalian sampai kepada bagian menyunting dan merevisi. Apa itu menyunting? Menyunting itu adalah mengambil bagian yang perlu atau membuang bagian yang tidak perlu. Jadi,
teksnya direvisi nih, bagian mana yang kira-kira yang sudah baik dan bagian mana yang belum baik. Setelah mendata dan mulai menulis teks secara spontan berdasarkan daftar alat atau bahan dan tahap yang dibutuhkan, sunting dan revisi berbagai kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi yang salah, yang tidak tepat, silakan dibuang. Nah, jadi ada 3 langkah ya. Dari membuat teks prosedur, langkah yang harus kalian perhatikan nih sebelum menghasilkan sebuah teks yang bagus adalah menelaah. Jadi, menelaah prosedur yang kalian akan tulis. Setelah kalian telaah, kalian daftar alat-alatnya, bahan-bahannya, terus langkah-langkahnya ada apa saja. Nah, dalam proses ini saya rasa kalian boleh melakukan penelitian ya, boleh melakukan penelitian, boleh melakukan pengamatan dari melihat di YouTube, dari melihat di internet atau searching di Google. Itu bisa kalian lakukan untuk melihat daftar atau alat bahan dan tahap yang tepat untuk dilakukan. Nah, yang terakhir adalah menyunting dan merevisi teks. Dari kalian sudah daftar, sudah dicoret-coret, ambil bagian yang baik dan buang bagian yang tidak baik. Jadi yang salah jangan dimasukkan, yang benar boleh dibuat menjadi bagian sebuah teks prosedur. Tadi langkah-langkah yang berikutnya adalah langkah-langkah yang akan kalian, kalau tadi kan kalian harus menyiapkan nih, menganalisis, menyunting, dan lain-lain. Nah, ini di bagian kedua ini ada langkah-langkah membuat teks prosedur yang baik. Jadi ini juga merupakan bagian yang penting dalam menghasilkan sebuah teks prosedur yang baik. Ada apa saja langkah-langkahnya? Mari kita lihat bersama-sama. Pertanyaan yang akan kita bahas saat ini adalah bagaimana untuk menulis sebuah teks prosedur yang baik. Di sini pertanyaannya adalah gimana sih untuk menghasilkan sebuah teks prosedur yang baik, yang benar, dan yang tepat. Nah, kemarin kita sudah membahas bagian-bagian teks prosedur itu ada apa saja. Kemarin kalian sudah punya pengalamannya membuat teks deskripsi. Setelah itu kalian sudah mencoba membuat sebuah teks narasi. Nah, dari proses pembuatan teks di atas tersebut, saya yakin kalian membuat dari teks deskripsi dan narasi itu membuat sebuah teks yang berbeda ya. Nah, kalian kan sudah tahu tuh membedakannya dari segi apa? Iya, dari segi strukturnya. Jadi, gimana atau bagaimana cara menulis sebuah teks prosedur yang baik adalah yang pertama dengan memperhatikan struktur dari teks prosedur tersebut. Jadi harus membuat teks prosedur sesuai dengan struktur. Nah, strukturnya kan kita sudah tahu ya, ada apa saja. Yang pertama ada yang disebut dengan judul. Jadi, dalam membuat sebuah teks prosedur, jangan lupakan untuk menulis judul. Kalau kalian lupa untuk menulis judul, nanti pembaca bingung, ini teksnya sedang membahas apa. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah temukan judul untuk teks prosedurmu. Nah, gimana cara mencari judul yang tepat atau judul yang baik? Judul itu kalau teks prosedur tuh sangat-sangat jelas ya, sudah jelas sekali. Jadi biasanya judulnya dapat berupa nama benda atau sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Jadi judulnya itu berkaitan dengan benda, dengan hal yang akan kalian lakukan, yang akan kalian buat, atau yang akan kalian gunakan. Berikutnya, kalian bisa membuat judul yang berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Jadi judul, contoh nih ya, judul yang akan kita buat, misal kita ingin mengajarkan bagaimana cara mengambil wudhu. Oh, jadi judulnya bisa saja kalian buat seperti ini. Langkah-langkah mengambil air wudhu yang baik dan yang benar. Atau kalian ingin mengajarkan kepada pembaca tentang menggunakan mesin ATM. Nah, judulnya bisa kalian ambil dari mesin ATM itu. Contohnya menjadi seperti ini. Cara menggunakan mesin ATM. Nah, itu sudah menjadi judul yang baik dalam sebuah teks prosedur. Berikutnya, setelah judul, kita punya pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Jadi di sini, setelah kalian buat judul, kalian harus membuat kata pengantar. Kemarin kita sudah belajar ya di bagian struktur, jadi di sana ada pengantar.
yang merupakan isinya adalah tujuan yang berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan, tapi dapat juga berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Jadi selain dia hanya berupa pernyataan, dia juga bisa berupa sebuah paragraf pengantar yang akan menjelaskan tujuan dari penulisan. Contoh nih ya, tadi pengen mesin kita tadi di judul berikutnya di bagian judul kita pengen judulnya misal kita ambil cara menggunakan ATM. Nah, di bagian pengantar ini yang isinya menyatakan tujuan kamu akan menjelaskan manfaat ATM itu apa, manfaat mesin ATM itu apa, gunanya apa, fungsinya apa, dan tujuan kamu belajar ATM ini untuk apa. Itu masuk ke dalam bagian pengantar. Nanti kita lihat ya contohnya. Berikutnya, hal yang harus terdapat dalam teks prosedur adalah yang ketiga adalah bahan atau alat untuk melaksanakan suatu prosedur. Jadi harus ada alatnya nih, harus ada bahannya, harus ada alatnya untuk jenis teks yang membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Contoh nih ya, bisa berupa daftar rincian, bisa berupa daftar paragraf, tapi ada juga beberapa teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu itu tidak memerlukan bahan atau alat. Nah, bagian bahan atau alat ini ingredients ya, kalau dikenal dalam bahasa Inggrisnya itu kadang-kadang bisa berupa daftar nih. Kalau daftar itu kan dia pakai angka, ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kadang ada juga bahan atau alat itu yang dibuat dengan membuat sebuah paragraf satu kesatuan. Jadi tidak menggunakan angka 1, 2, 3. Nanti kita lihat contohnya ya. Berikutnya, yang keempat, langkah atau tahapan dengan urutan yang benar nih. Jadi harus memasukkan sebuah tahapan atau urutan yang benar. Contoh nih ya, dapat berupa tahapan ditunjukkan dengan penomoran bahasa Indonesia nih. Jadi bisa pakai nomor. Jadi bikin langkah-langkah melakukan sesuatunya nih. Kan struktur teks prosedur ada 3 ya. Yang pertama judul itu termasuk masuk di dalamnya adalah tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang terakhir ada yang namanya kesimpulan. Nah, untuk bagian langkah-langkah juga dia sama seperti bahan dan alat. Jadi dia ada beberapa yang membentuk sebuah paragraf saja tanpa melakukan penomoran, tapi ada juga yang melakukan penomoran. Baiklah. Berikutnya, dapat juga berupa tahapan ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan nih. Bisa aja kayak dia langkah-langkahnya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Terakhir, berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Bisa juga dia menggunakan sekarang, kemudian setelah itu, dan seterusnya. Jadi kalian boleh pilih nih. Kalian boleh membuat sebuah teks prosedur yang menggunakan penomoran, biasanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau ingin memilih yang menunjukkan urutan nih. Nomor sama urutan berbeda ya. Kalau nomor itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, tapi kalau urutan itu dia biasanya menggunakan ke 1, kedua, ketiga, atau pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berikutnya berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Jadi, kalian bisa memasukkan kata-kata berikut ini, sekarang, kemudian, setelah itu, ke dalam teks prosedur kalian. Tahapan biasanya juga dimulai, ini langkah-langkah nih. Jadi langkah-langkah dalam sebuah teks prosedur itu biasanya dimulai dengan kata yang menunjukkan perintah. Bisa kayak kemarin kan kata perintah itu dia menggunakan tambahkan, tiriskan, panaskan, aduk. Jadi semua kata-kata yang termasuk ke dalam kalimat perintah. Jadi sebelum kita lihat ke contohnya, jadi di sini adalah hal-hal. Di sini kan dijelaskan bagaimana cara menulis teks prosedur. Nah, di sini terdapat hal-hal yang harus kalian lakukan dalam membuat teks prosedur. Jadi, kalau tadi sudah selesai menganalisis, sudah selesai memahami, sudah selesai merevisi, sudah membuat daftar-daftarnya ada apa saja, masuk ke dalam bagian pembuatannya, kita langsung fokus kepada struktur dari teks prosedur tersebut. Buat judul,
Lalu di bawah judul masukkan pengantar. Pengantar itu tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca untuk membaca sebuah teks yang kamu buat. Jadi di situ akan dijelaskan manfaat dari membaca teks kamu tuh ada apa saja. Jadi setelah pengantar masuk ke dalam bahan atau alat. Jadi bahan atau alatnya itu berupa rinciannya, bahan-bahannya ada apa saja, alat-alatnya ada apa saja dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, yang terakhir dalam membuatnya adalah struktur yang keempat adalah langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Jadi harus buat dengan urutan yang benar, jangan diacak. Kalau yang pertama hidupkan kompor, berarti tulis 1 hidupkan kompor, 1 masukkan bahan. Jangan diacak 4, 3, 2, 1, tapi urutkan dari 1, 2, 3, 4. Nah, bisa menggunakan nomor, ada angka 1 masukkan, 2 taburkan, 3 panaskan. Tapi kadang-kadang ada yang menggunakan urutan waktu. Pertama masukkan, kedua tambahkan, ketiga tiriskan. Dan biasanya jangan lupa untuk memasukkan kata hubung. Kalau kalian menggunakan bukan bentuk penomoran tapi bentuk paragraf, bisa menggunakan kata hubung seperti sekarang, kemudian, setelah itu, dan seterusnya. Dan biasanya prosedur dimulai dengan kalimat perintah seperti tambahkan, aduk, tiriskan, panaskan, dan lain-lain. Di sini Ibu akan memberikan 2 buah contoh teks prosedur ya. Teks prosedur di sini ada yang saya masukkan dalam bentuk penomoran, tapi di sini nanti kalian akan temukan juga dalam bentuk paragraf ya, karena itu bebas. Kalian boleh membuat sebuah teks prosedur dalam bentuk paragraf saja atau dengan menggunakan penomoran. Baiklah, struktur yang pertama di sini bisa kalian lihat ini yang ada tanda panah ini, kursornya Ibu geser ke sini. Cara membuat telur mata sapi. Nah, cara membuat telur mata sapi ini termasuk ke dalam judul. Ya, judulnya adalah cara membuat telur mata sapi. Berarti setelah membaca ini kita tahu ya, bahwa nanti yang bahannya akan berhubungan dengan membuat telur mata sapi, alat yang ditulis di sini akan berhubungan dengan telur mata sapi, dan cara membuatnya pun akan berhubungan dengan telur mata sapi. Nah, di sini dia tidak menggunakan tujuan, tapi kalau kalian ingin menambahkan tujuan boleh. Misal nih, kita buat bersama-sama tujuannya ya, kata pengantarnya. Telur mata sapi adalah salah satu makanan yang memiliki protein yang baik. Jenis makanan ini biasanya digunakan untuk sarapan karena mengandung protein yang dapat membantu seseorang beraktivitas dalam sehari-hari. Nah, itu bisa jadi suatu kata pengantar, tapi di sini tidak terdapat ya, itu hanya tambahan kita. Langsung masuk ke bahan-bahan, di sini bisa kalian lihat dia menggunakan angka 1, angka 2, angka 3. Alatnya juga menggunakan angka 1, angka 2, dan angka 3. Cara membuatnya pun atau langkah-langkahnya pun dia menggunakan penomoran. Jadi bukan urutan tapi penomoran. Bahannya di sini dikatakan siapkan, siapkan, siapkan. Oh, itu merupakan kalimat perintah. Berarti biasanya diawali oleh kalimat perintah. Di alat pun kalian di situ bertemu dengan kalimat perintah. Siapkan kompor, siapkan penggorengan seperti wajan atau teflon, siapkan juga spatula, dan siapkan piring. Banyak sekali terdapat kata perintah. Jadi dalam membuat teks prosedur nanti kalian harus memasukkan banyak kalimat perintah. Di sini cara membuat ini dikenal dengan langkah-langkah ya. Cara membuat dikenal dengan langkah-langkah. Di sini menggunakan penomoran juga. Untuk langkah pertama, nyalakan api dengan ukuran yang sedang saja. Kemudian di sini kalian temukan kata penanda urutan waktu ya. Kemudian seterusnya, langkah yang selanjutnya ialah dengan meletakkan wajan dan teflon di atas kompor tersebut. Nah, langkah kedua, yang ketiga, pecahkan telur dan tuangkan isi telur ke dalam wajan. Jangan lupa untuk menambah garam secukupnya. Keempat, dan sampai ke langkah yang kelima adalah jika telur sudah matang, angkat lalu tiriskan sebentar agar nanti minyaknya dapat hilang. Kemudian letakkan di atas piring dan telur mata sapi pun siap untuk disajikan. Nah, itu termasuk ke dalam langkah yang terakhir. Ini salah satu contohnya ya. Salah satu contoh dari teks prosedur yang menggunakan sistem penomoran. Berikutnya di sini Ibu akan memasukkan sebuah contoh yang lain. Jadi biar kalian bisa ada referensi
Di sini jenis teks prosedurnya dia tidak menggunakan penomoran, tapi membentuk suatu paragraf. Ya, dia membentuk suatu paragraf. Dia membentuk suatu paragraf. Contohnya nih, cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Di sini ada tujuannya, bisa kalian baca ya. Di sini ada tujuan, terdapat tujuan. Jadi judulnya cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Di sini terdapat tujuan. Berikutnya, di sini terdapat langkah-langkah. Di sini bisa kalian lihat tidak terdapat penomoran ya. Tapi di sini dia berbentuk paragraf. Di sini kata-kata basahilah, gosoklah. Terdapat banyak sekali kalimat perintah. Bisa dilihat tuh. Nah, jadi bisa kalian lihat contoh yang dari sini dengan menggunakan penomoran dan tidak menggunakan penomoran. Dan keduanya itu benar ya. Jadi bisa kalian pilih nanti teks kalian masing-masing. Baiklah, untuk teks prosedur sekian sampai di sini. Kita sudah selesai membahas semua jenisnya, strukturnya sudah kita bahas. Jadi tugas untuk minggu ini tidak akan saya bagi lewat link, tapi buatlah sebuah teks prosedur ya. Teks prosedur, kalian bisa memilih teks prosedur tentang membuat sesuatu, melakukan sesuatu, atau dengan menggunakan sesuatu. Menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu boleh, memainkan sesuatu boleh juga ya. Nah, jadi teksnya nanti kalian kirim lewat ini, chat pribadi Ibu ya. Untuk format tugasnya nanti akan saya kirim lewat WA Group Mapel Bahasa Indonesia. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.